Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat terus ini. Alhamdulillah, tetap semangat ya Bu ya. Iya, terus semangat. Baik Ibu, pada video kali ini saya ada tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah. Di sini saya mewawancarai Ibu sendiri selaku kepala sekolah saya SDN 1 Lubai Ulu. Nah, di sini saya mewawancarai Ibu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, boleh ya Bu ya? Boleh. Nah, begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah kita ini Bu? Awalnya itu Ibu mengamati dulu suatu permasalahan itu yang terjadi dengan cara mengumpulkan informasi-informasi yang ada di lapangan secara fakta, sehingga nanti bisa menentukan suatu keputusan yang mengacu berdasarkan peraturan yang ada di sekolah kita. Jadi untuk yang pertama dilakukan mengumpulkan informasi dulu ya Bu ya, dari apa yang terjadi begitu ya Bu di lapangan. Selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan dengan kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, bagaimana cara Ibu menanganinya Bu? Dalam pengambilan keputusan itu tetap berdasarkan aturan yang berlaku, peraturan berlaku yang ada di sekolah kita. Setiap pengambilan keputusan, Ibu selalu menjalin kerjasama dengan rekan kerja, baik itu yang guru senior maupun junior, terutama sekali yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusannya nantinya. Ya, jadi dibalik yang itu merupakan suatu alasan dibalik kejadian tadi. Oh iya. Jadi kerjasama dulu biar ya, lebih dipahami lagi ya. Baik Bu. Sekarang Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan ketika mengambil keputusan selama ini Bu? Langkah pertamanya itu mencari informasi terlebih dahulu. Mencari informasi terlebih dahulu dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai dari berbagai pihak. Setelah itu baru Ibu menganalisa untuk diambil keputusan yang terbaik. Luar biasa. Jadi menganalisis dulu Ibu ya permasalahannya. Nah, Ibu ini hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu pada kasus-kasus delima etika ini? Kalau saya itu merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas. Spontanitas tergantung objek dari permasalahan di lapangan. Bisa dengan cara mengobrol dengan tim, baik itu tim manajemen sekolah, maupun bisa juga dengan bantuan dari kelompok luar. Yang seperti sekolah kita kan ada kelompok paguyuban, paguyuban siswa. Tergantung Ibu akan berhubungannya dengan siapa berdasarkan permasalahan yang ada. Baik Bu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus delima etika ini Ibu? Faktor-faktor yang itu, ya itu tadi yang Ibu sebutkan tadi, seperti rekan kerja tadi. Rekan kerja Ibu, kemudian paguyuban tadi Ibu ya. Ibu, pertanyaan terakhir ini ya Bu ya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan selama ini Bu? Iya, kita tahu pengalaman itu adalah guru terbaik yang akan menjadi pembelajaran bagi kita untuk lebih baik lagi. Jadi setiap kali mengambil keputusan itu jangan kita berdasarkan hanya memikirkan tidak enaknya, tetapi memang berdasarkan peraturan dan kebijakan yang sudah kita buat yang harus disepakati oleh semua orang. Itu.
Bagus Kak. Luar biasa Bu, saya hari ini banyak mendapatkan ilmu dari Ibu bagaimana cara mengambil sebuah keputusan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan kesempatannya sehingga saya dapat belajar dari Ibu bagaimana langkah-langkah mengambil keputusan dengan tepat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah TK Kandul ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 untuk pengambilan nilai-nilai kebajikan di dalam pemimpinan. Baiklah Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu. Gimana? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, boleh Bu ya mengganggu waktunya sebentar ini Bu. Silahkan, nggak apa-apa. Ini Bu ya, saya ada tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Muara Enim. Saya ditugaskan untuk mewawancari kepala sekolah sebagai pemimpin pelajaran di sekolah. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Bu? Iya Bu, silahkan. Ini ya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Ya. Untuk kasus dilema etika ini ketika itu bertolak belakang dengan peraturan di sekolah yang telah kita tentukan. Ya. Nih, contoh ya salah satunya ketika kita sudah menentukan jadwal kedatangan untuk guru-guru datang ke sekolah. Ternyata ada beberapa yang terlambat, nah itu termasuk ke dilema etika. Itu harus diselesaikan. Betul Bu ya. Jadi diselesaikan ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini untuk menyelesaikan kasus-kasus ini Bu? Sebelum saya menentukan pengambilan keputusan, saya mengidentifikasi dulu masalahnya apa. Dan tidak tiba-tiba secara langsung membuat keputusan secara langsung memutuskan masalahnya gitu. Tapi saat pertama diidentifikasi dulu, digali dari guru tersebut kira-kira apa kendala, apa permasalahan yang terjadi, kenapa bisa sampai terjadi terlambat. Jadi Ibu identifikasi dulu masalahnya, digali, jadi cari tahu dulu Ibu ya, apa sih yang penyebabnya guru tersebut misalnya terlambat. Sebelum Ibu mengambil suatu keputusan, diidentifikasi dulu. Baiklah Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti yang Ibu lakukan tadi sudah bagus ya Bu ya, sudah diidentifikasi. Kemudian hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Yang menurut saya hal yang efektif adalah komunikasi yang baik. Ya, kita mengkomunikasikan sebelum mengambil suatu keputusan itu, dan juga mengikuti nanti setelah mengambil komunikasi secara transparan dalam membuat suatu keputusan dan mengikuti prosedur yang ada yang telah ditentukan di sekolah bersama. Ya, jadi dengan melakukan komunikasi yang baik ya Bu, dan transparan juga tentunya ya Bu ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Baik Bu, luar biasa sekali ya Ibu dalam langkah-langkah pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah menyelesaikan tempat atau sebuah masalah di sekolah gitu? Ya, ketika ada permasalahan kita lihat dulu permasalahannya apa. Ketika permasalahannya itu membutuhkan harus segera diselesaikan, saya menyelesaikan di tempat. Tapi untuk mengantisipasi ketika tidak ada terjadi masalah ya yang nggak terlihat oleh saya gitu ya, saya rutin sudah menyiapkan satu waktu, satu hari guru-guru semuanya kita adakan rapat semuanya. Nah, ketika rapat itulah disampaikan apakah ada permasalahan, baik itu permasalahan tentang peraturan kesepakatan di sekolah yang sudah kita adakan bersama, ataukah nanti ada keadaan-keadaan darurat di sekolah yang kayaknya perlu diperbaiki. Jadi kita mengambil saran dan masukan juga dari tim guru. Jadi artinya di sini semuanya diselesaikan secara musyawarah dan komunikasi bersama. Luar biasa sekali Bu ya, sebuah yang telah Ibu lakukan tadi. Kemudian
adakah seseorang atau faktor yang selama ini Ibu perlukan atau dalam pengambilan keputusan ini yang membantu Ibu dalam kegiatan pengambilan keputusan? Untuk pengambilan keputusan ini yang saya terima adalah dukungan dari tim yang kompak dari semua guru yang ada di sekolah. Jadi dukungan tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang itu sangat membantu sekali dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Jadi dalam pengambilan keputusan Ibu perlu dukungan dari sekolah ya? Iya. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya Bu ya? Seperti diktator itu. Iya, udah sekali itu Ibu. Nah Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan sebuah dilema etika ini? Yang saya ambil kesimpulannya di sini adalah ketika mengambil keputusan itu adalah keterbukaan dan komunikasi itu penting. Ketika kita sudah saling terbuka, berkomunikasi, itu nanti akan membuahkan hasil. Jangan sampai salah apa keputusan yang kita ambil, karena ini sudah kesepakatan bersama. Jadi nanti apapun itu yang kita putuskan itu bukan semuanya murni dari kepala sekolah, tapi itu kita bersama, berkumpul bersama dengan guru-guru. Nah itulah dari keputusan yang kita ambil gitu. Jadi komunikasi sangat penting, ya, keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting sekali. Aduh Ibu, luar biasa sekali Ibu. Hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat mahal, tidak ternilai. Saya dapat pembelajaran dari Ibu saat bagaimana ketika kita mengambil sebuah keputusan. Di sini saya bisa belajar. Terima kasih Ibu atas waktunya, atas ilmunya yang sudah diberikan. Saya dapat belajar. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Maaf boleh mengganggu waktunya sebentar Ibu. Oke, boleh Bu Siti. Ini Bu, saya ada tugas dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Muara Enim mewawancarai Ibu Kepala Sekolah. Di sini saya akan mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah SDN 12 Semendir Darat Tinggi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah masalah dilema etika atau bujukan moral begitu Bu? Oke, selama ini cara saya mengidentifikasi itu ketika ada kasus atau suatu masalah itu saya identifikasi apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Nah, contohnya seperti ini Bu Siti, misalnya ada siswa yang bermasalah di rumah, kemudian dia berdampak di sekolah seperti nilainya turun atau dia sering murung. Nah, itu menjadi salah satu contoh apakah itu dilema etika atau bukan begitu Bu Siti. Nah, untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama sama-sama mempunyai nilai kebajikan nih, bagaimana cara Ibu memutuskannya? Oke, untuk yang sama-sama memiliki nilai kebajikan atau sama-sama benar, saya biasanya itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, Bu Siti. Jadi saya itu berdiskusi dengan rekan-rekan guru atau pemangku terkait seperti komite dan lain-lain. Kemudian saya juga mencari informasi-informasi tentang kasus yang sedang dihadapi tersebut. Barulah saya dapat menarik kesimpulan atau mengambil keputusan. Jadi berdiskusi dulu ya Bu ya. Ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan sebuah keputusan? Oke, untuk langkah-langkah yang pertama biasanya saya mencari tahu dulu kebenaran dari kasus atau masalahnya, kemudian saya mengidentifikasinya apakah itu termasuk dilema etika, bujukan moral atau bukan. Kemudian yang ketiga saya berdiskusi tadi Bu dengan rekan-rekan guru atau dengan pihak-pihak terkait. Kemudian saya melakukan komunikasi atau diskusi tadi, selanjutnya mengambil kesimpulan atau saya menarik kesimpulan untuk mengambil keputusan, dan saya kemudian mengajak tim juga rekan tadi untuk memantau atau menilai apakah keputusan saya itu berdampak baik ke depannya atau berdampak adil untuk semua pihak. Oke, baik. Nah, dalam Ibu mengambilan keputusan ini, apakah Ibu mempunyai hal-hal apa saja yang mempunyai hambatan bagi Ibu? Oke, kalau hambatan tentu ada ya Bu Siti ya, misalnya ada tekanan dari luar, kemudian hambatan saya itu apakah saya itu merasa keputusan saya yang saya ambil itu apakah adil untuk semua pihak. Nah, itu merupakan hambatan bagi saya, jadi saya banyak berpikir di situ.
Bu. Nah, adakah waktu tertentu atau jadwal nih untuk sebuah mengambil keputusan itu ketika menghadapi sebuah masalah itu, Bu? Oke, kalau waktu tentunya tidak ada ya Bu Sitia, karena kan masalah ini datangnya secara tiba-tiba kan, tidak terdeteksi, tidak terjadwal, jadi tidak ada jadwal secara khusus. Tetapi seumpama kasusnya terlalu rumit atau terlalu sulit, itu biasanya ya tadi karena ada langkah-langkah tersendiri, misalnya yang mencari informasi, kemudian berdiskusi, nah itu membutuhkan jadwal-jadwal tertentu begitu, membutuhkan waktu tertentu. Membutuhkan waktu gitu, Iya. Bu, ya. Nah, untuk faktor-faktor pendukung nih Bu, ada nggak tidak yang membantu Ibu selama ini dalam mengambil keputusan? Kalau mendukung, faktor pendukung tentu ada, yang saya ceritakan tadi itu tim saya tadi, guru-guru yang ada di sekolah itu yang saya mintai pendapat, kemudian pihak-pihak terkait seperti komite dan lain-lain, itu merupakan faktor-faktor pendukung dalam saya mengambil keputusan. Baik Bu ya, pertanyaan terakhir ini Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, nah pembelajaran apa nih yang bisa Ibu petik dalam pengalaman pengambilan keputusan? Oke, pembelajaran yang dapat saya petik selama ini yaitu saya mampu berdiskusi atau berkolaborasi dengan tim atau dengan rekan-rekan, dengan pihak terkait dalam pengambilan keputusan itu. Jadi saya tidak memendamnya sendiri, saya berusaha untuk bercerita atau meminta pendapat, meminta usul dari rekan-rekan, kemudian saya juga bisa mencari informasi tentang apa aturan-aturan yang berlaku, begitu Bu. Baik, terima kasih Ibu. Luar Ya, biasa. sama-sama. Saya banyak mendapatkan ilmu nih dari Ibu bagaimana langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi suatu permasalahan. Terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu Siti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.